Tentu pertemuan ini kita nilai sangat penting dan strategis sekali, pertama sekali silaturahmi di antara kita sesama para mujahid dan mujahid Islam ya, yang bergerak di bidang pendidikan Al-Quran di MDT. Yang kedua, kita akan menerima berbagai informasi untuk kebaikan kemajuan madrasah diniyah takmiliyah yang kita bina. Tentunya dalam pertemuan ini juga kita akan menggagas beberapa agenda yang terkait dengan bagaimana perkembangan di masing-masing MDT. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bersamakan. Nah, dalam forum inilah kita bisa untuk berbagi ya, ilmu, pengalaman, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, beberapa trik tadi sudah berjalan oleh Ustaz kita, mudah-mudahan dapat kita cerna dengan baik untuk kita laksanakan ya, untuk kita laksanakan. Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama ya, kita sampaikan bahwasanya lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah ini, tingkat awalnya ini sekarang sudah berjumlah lebih kurang 197 ya. Kemarin ada kita keluarkan dua lagi izin operasionalnya 197. Artinya semakin banyak lembaga pendidikan ini, tentu semakin banyak pula anak-anak kita yang kita akomodir dalam pendidikan Al-Quran yang berbasis pada MDT ini. Nah, tinggal lagi tentu kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bagaimana kita terus meningkatkan kualitas pembelajaran di MDT kita masing-masing. Memang sampaikan oleh guru kita tadi, dan memang kenyataan yang ada juga seperti itu. Dalam kondisi hari ini ya, dari 197 madrasah diniyah takmiliyah yang ada di Kota Padang, itu kalau kita kelompokkan ya, kita kelompokkan klasternya, ada yang tingkatan ya, bagus, yang sedang, yang kurang. Dalam artian kita lakukan melalui lembaga FKDT penilaian terhadap lembaga kita ini yang disebut dengan akreditasi. Nah, ini gunanya adalah pertama sekali memang kita mengelompokkan sehingga kita akan bisa melihat sejauh mana ya persoalan dihadapi oleh masing-masing MDT yang ada. Kemudian kita berharap nanti dari pelaksanaan akreditasi itu sendiri tentu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, kita dapat informasi dari pengurus FKDT Kota bahwasanya untuk akreditasi kita sudah habis nanti di tahun 2026. Nah, insya Allah di pertengahan 26 akan dilakukan kembali akreditasi. Namun Bapak dan Ibu, yang hari ini masih kami dan kita ingatkan terus bahwasanya madrasah diniyah takmiliyah itu memang beda dengan TPQ. Karena madrasah diniyah takmiliyah itu dia di samping menjadikan Al-Quran sebagai materi pokoknya, juga ada materi wajib. Nah, ini cik wajib, cik pokok. Mana saya tinggal deh? Ya, cik wajib, cik pokok. Nah, pokoknya butuh Al-Quran. Ya, maka pokoknya Al-Quran. Ketika orang tua masuk anak-anak mengaji, Pak Guru, masuk anak mengaji sekolah, pokoknya anak pun pada mengaji, pokoknya, ya kan? Pokoknya ini bisa sembahyang, pokok apa? Tapi kita sebagai madrasah yang sudah diatur mengatur seperti itu, ada, ya. Kalau kini kan sudah dipecah menjadi 7 mata pelajaran. Kalau yang lama kan 5, ya kan? Nah, itu wajib diajarkan kepada anak kita. Jangan sampai ini tidak diajarkan. Kalau ingin juga untuk MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Yo Pak Kemenak, kami tidak bisa nama aja nanti mau dulu mengaji selalunya. Ini aduh nama lembaganya TPQ. Ini seperti itu, ya. Nah, ada pilihan bagi kita. Tapi nak ikut jo, ikuti alur seperti itu. Karena kami masih mendapat laporan
bahwasanya ada MDT ya yang tidak mengajarkan 5 mata pelajaran pokok atau inti tersebut. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pokok itu tadi Pak Ibu, itu yang harus kita jawab waktu benar di masyarakat. Karena pernah sampaikan ya, 3 saja sasaran utama pendidikan Al-Quran di masyarakat itu. Pertama sekali, anak pandai baca Al-Quran. Jangan sampai anak ketika tamat pada MDT dan mengajinya tidak jauh pandai dong. Ya, uranglah Al-Quran, inyo masih berkutat di ikro kaikro juga baru. Abasa, bata'a, atau ba'a. Ya kan? Tidak juga kalian terbaik. Nah, ini tidak terjawab harapan dari orang itu. Oleh karenanya itu perlu kita lakukan setiap saat. Saya sudah sampaikan juga pada Ibu. Apa itu? Bagaimana kita pembelajaran teman sejawat ini dalam rangka meningkatkan kompetensi bacaan Al-Quran kita. Ya, di masing-masing MDT. Aduh, mungkin agak santai yang bacaan seperti saya yang simak menyimak awak ketika sudah kita subuh agak setengah jam. Oh, nado, apa gabunglah MDT yang terdekat atau yang di TPQ, ada yang TPQ terdekat. Untuk mana? Menyimakkan bacaan yang itu yang mungkin perlu ada perbaikan bacaan. Nah, itu kalau kita saja pakai merah, pakai tua, bila ada pelatihan, jangan seperti itu. Rutinitas ini yang perlu baik, Bu. Ya, setengah jam gak surang baca kita simakkan. Bisa sudah kita semua setengah jam kita simakkan, itu perbaiki oleh kawan-kawan kita yang mumpuni bacaan Al-Qurannya. Rutinitas itu pula bisa membuat perbaikan kepada kualitas diri kita. Termasuk juga dalam cara mengajarkan bidang studi lainnya. Yang kedua apa? Pertama sekali bagus baca Al-Quran. Yang kedua apa? Bagus ibadahnya. Termasuk bagus ibadahnya meramikan masjid dan musola. Nah, hari ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota, oleh Pak Staf Wali, program pemerintah kota terkait dengan Smart Surau, bagaimana kembali ya membawa anak kita untuk bisa mereka sholat berjamaah setiap hari pada waktu mereka berada di rumah, minimal maghrib, isya, subuh. Mereka berada di rumah mereka. Hadir mereka kembali ke masjid. Jadi ibadah itu bukan hanya saja pandai bisa, tapi juga gemar, cinta untuk beribadah di berjamaah di masjid musola. Yang ketiga adalah bagus akhlak perangainya. Bapak dan Ibu, 2024 kita mendapat laporan ya dari komisi Komisi Perlindungan Anak dan juga laporan dari Ombudsman. Ada 3 kejadian bully ya, anak-anak di TPQ MDT ya, bukan di sekolah enggak, itu ngaji ya, ada bully deh kawan-kawannya. Sehingga terjadi bagai perkelahian sampai melapor Kapolsek ya, dan tuntas melapor ke Ombudsman dan segala macam. 3 laporan itu. Nah, jadi artinya apa? Memang hendaknya nilai-nilai ya akhlakul karimah itu ya artinya selalulah kita lakukan pendampingan terhadap perilaku anak kita ketika mereka bergaul di masjid atau musola di mana mereka mengaji. Termasuk Pak tahun 2024 kita mendapatkan laporan juga dari Komisi Perlindungan itu pelecehan seksual dari seorang guru ngaji kepada muridnya, ya kan? Karena perlu sapian mere untuk jadi ahli dong, ya kan? Ada berapa? Jadi terjadi seperti itu. Tapi lain tak sampai viral, ya? Kalau viral kan Pak Ahli itu mengambil itu. Ini sih viral. Artinya apa? Mari Bapak dan Ibu, ya tatanan perilaku akhlak baik kita maupun anak kita selalulah kita waspadai. Jangan ada di antara mereka nanti yang saling bully membuli, ya saling
lihat perlakuan yang kasar sama mereka juga harus kita perhatikan seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir benar, kecil guru-guru ngaji tak balik benar tugas kami guru ngaji apa benarnya? Itu kan pilihan. Kalau sudah balik tinggal saja. Ya, yang KEB itu balik itu jadi nggak senang, nggak senang. Tapi karena kita sudah berkomitmen diri kita, ya, berkomitmen kita menjadi guru Al-Quran, guru mengaji, ya, tentu segala konsekuensi itu harus kita hadapi. Nah, disikoprolah bagai saya tadi mungkin bisa jadi ujian awak, bagai ujian akan keilmuan awak, ujian akan keterampilan awak, ujian akan kesabaran awak, ujian akan keimanan awak. Banyak tuh ujian-ujian, ya kan? Nah, ketika kita lolos, tentu ya apa yang dijadikan Allah untuk kita, apa yang dijadikan Rasul untuk kita, tentu akan kita peroleh nanti. Nah, tentu kemuliaan-kemuliaan itu sangat kita harapkan nanti, asalkan kita bisa menjawab harapan dari masyarakat. Oleh karenanya kita sangat berharap terus Bapak dan Ibu, siapapun kita guru ngaji, ayo kompetensi membaca Al-Quran kau memang sudah pertama harus kami hendaknya, ya, harus kami hendaknya. Ini bisa saja bukti Pak Ibu. Bila tuh kalau tipe yang laki-laki jadi khatibnya membaca ayat di mimbar tuh anak kami dah, ya, anak kami dah. Ringkas aja yang sepele dia Pak. Ustaz Sufyan tadi, ketika selesai khutbah, ya kan, orang disuruh sembahyang sudah dong. Harusnya wala dzikrullah akbar, dibaca wala dzikrullah akbar. Awal lain, dan sembahyang lain. Kan tidak begitu. Kalau wala dzikrullah akbar, ya sembahyang itu lain. Tapi kalau panjang lah, tentu dah sembahyang dalam dua orang lain saja. Itu ada tuh, dia guru ngaji, tahu apa tuh? Kamu kan jadi jemaah ngaco, ya? Nah, seperti itu. Alay, ketika membaca doa, tak fasih Arabinya, ya? Apalagi ketika ada acara-acara tertentu. Nah, oleh karenanya itu memang tuntutan pertama harus, ya, harus itu. Tentu Pak Ibu mengecil loh, bagaimana kami itu dan ada kami, yo. Kalau tidak ada kami macam ada nak ngaji sedang itu. Artinya itu tadi perlu kita perbaiki terus. Bacanya itu tadi dengan teman sejawat sesama itu di TAPEK mengaji di MDA DT. Di depan Bapak dan Ibu, sebuah program dari pemerintah kota bagaimana anak kita berkelanjutan dari MDTA MDTW. Nah, itu program MDTW tahun sekarang di Oktober ya. Nah, di Oktober itu dimulai. Ya, jadi anak-anak SMP itu wajib mereka belajar di MDTW atau TKA. Apa persoalan hari ini? Siap tak kita menghadapi mereka? Kalau katiko masuknya di MDTW, nanti caliaknya guru itu juga, tapi materinya tidak pernah berubah. Caranya mengajar pelajaran tidak pernah berubah dah. Ini beda anak SD yang SMP. Nah, kan perlu kita keterampilan yang baru ini. Kita minta ke Pak Wali itu, ya, itu ajukan perlu gak sebentar, tak perlu lama dong. 2 hari lagi cuma. Guru-guru MDTW itu kita latih dulu, kita setek dulu. Kenapa? Karena mereka sudah menghadapi anak yang lebih pemikirannya, wataknya, berlakunya dari anak SD yang ketika di MDTA. Jadi insya Allah nanti secara bertahap kita akan upayakan bersama dengan pemerintah daerah untuk MDTW termasuk juga dengan TKA. Tapi yang jelas itu Pak Ibu, ya, untuk itu nanti akan ada seleksinya. Tidak otomatis guru-guru MDTA menjadi guru-guru MDTW. Otomatis tentu akan ada seleksinya juga nanti dari pemerintah kota. Nah, kesiapan itu perlu bagi kita. Termasuk juga Bapak dan Ibu sampaikan kepada pengurus masjid musola yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Kadang-kadang bagi pengurus masjid musola sebagian ya
karena dukungan finansialnya sedikit, kalau terjadi radio kami lu mah, lah kami lu kebayar, nah, ya kan? Nah, tapi kalau kita komunikasikan dari awal seperti itu, termasuk juga kegiatan wirid remajanya yang juga dimulai di bulan Oktober nanti, seluruh anak SMA, anak SMP, ya beraktivitas wirid, ya remaja masjidnya setiap malam minggu. Nah ini perlu Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan kita juga di masjid musola mengkomunikasikannya. Ya, kalaulah kita pertemukan, insya Allah, ya secara bertahap pun nanti pemerintah itu akan mencarikan solusi-solusi terbaik, apakah itu dari segi kebijakannya atau dari segi finansialnya. Tapi yang jelas tentu tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, sinilah Bapak dan Ibu dibutuhkan ada namanya komunikasi, ada namanya koordinasi, ada namanya kolaborasi. Dengan siapa? Dengan para pihak-pihak yang mereka berada di lingkungan masjid musola itu. Banyak orang mampu, Pak, tapi mungkin dia harus tersentuh lain, ya kan? Banyak orang mampu lah disentuh, tapi cara menyentuhnya bukan lain, ya kan? Mungkin lah disentuh, caranya lah kan lain. Cuma dia mungkin sekali saja, aluponya. Jadi agak cocok seperti mau orang lega berpiti di dua nawak tua, disaruhnya, tidak keinya, dikomunikasikan kayaknya. Agar apa? Mereka tersentuh hati mereka untuk bersama-sama membantu, terutama sekali dari segi hal finansial terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Ia memang betul. Diundang Ustaz Sofyan Hadi, dia tak perlu upah, okay? Tapi sebuah penghargaan kita kepada guru, kan itu tadi itu. Itu bukan Sofyan Hadi kan? Apa bisa silang antara MDTW itu, maja kasih itu, kau ceramah kasih kau. Ini jangan terawat kau. Ini kadang-kadang dia berulang Pak Ustaz. Awak menjanji, Pak. Awaknya mengajar masalah, nanya orang ngaji macam, tak mungkin tu dah. Tapi ini tidak awak tu, Pak. Tak mungkin Pak. Wakil jemaah jemaah tu, amun dia itu persen kami tu, aku jemaah, dia itu persen apa yang berhenti lah. Itu. Tapi dengan silangnya, orang musajib marhamah. Bagian pengajian kabupaten rumah, nyucarakan tentang itu. Tidak salah, ya. Itu pun sebaliknya. Jadi di antara kita ini silang, ya. Di antara kita ini sambil silang untuk menyampaikan pengajian, ya, penguatan-penguatan pendidikan MDT atau TPG ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu masyarakat kita akan ada tersentuh perhatian dan kepeduliannya terhadap pendidikan Al-Quran. Terima kasih Ketua yang konsisten melaksanakan kegiatan MK2 MDT ini. Tolong Bapak dan Ibu kita sempatkan yang sekali sebulan kau. Itu laporan dari Ketua tadi dari 197 MDT yang ada di Kota Padang hanya sekitar 60% yang hadir. Apa itu ada tuh? 60% dari 197, berarti masih banyak, ya. Nih, tolong kita mengajak kita supaya kita mendapatkan informasi yang terbaru dan yang terbaik. Terima kasih Pak Wali Kota atas kehadiran beliau, ya. Sampaikan harapan-harapan kita bagaimana ke depan pendidikan MDT, baik MDTA, MDTW, DPI, TPA ini bisa berkembang dan kehidupan keagamaan pun semakin baik di Kota Padang. Terima kasih pada Ustaz Sofyan Hadi. Beliau kalau di Kemenak kalau di kampung tidak apa. Ya, beliau termasuk luar biasa, ya, tokoh ulama muda kita dengan cara-cara penyampaian beliau yang sangat menyenang dan simpatik sehingga apa yang beliau sampaikan cukup bisa kita cerna dan untuk kita amalkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq haq fastabiqul khairat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.